kita tuh salah perhitungan sih sebenarnya. Jadi apa output yang kita keluarkan itu nggak imbang sama input yang dapat. Hello guys, welcome back to our channel. It's a Kongko time. Hari ini kita ada kedatangan tamu. Siapa itu dia? Mari kita kenalan langsung. Halo. Nah ini ya saya agak grogi nih sebenarnya ini ya. Pak Hafiz, kenalin dulu dirinya Pak Hafiz. Pak Hafiz, Oke. backgroundnya gimana? Nah, jadi perkenalkan ya, nama saya Hafiz Muhammad Irsyad. Kalau manggil ya boleh panggilan Hafiz saja. Jadi kebetulan saya diundang di sini. Terima kasih lah ya kepada Kongko Time ya yang undang-undang saya ke sini. Jadi mungkin dari Kongko Time sendiri ada spesifikasi tersendiri nih ngundang bintang tamu ya kan. Spesifikasi ya. Asik ya kan? Boleh. Oke, coba ceritakan sedikit background Pak Hafiz tuh kayak mana dulunya terus sampai sekarang ada di bekerja gimana gitu. Boleh. Jadi sebenarnya saya tuh dulu ya sebelum masuk di sini bekerja di salah satu plat merah nih ya. Plat merah ya, okay. Plat merah, salah satu plat merah. Jadi ya waktu zaman Covid yang waktu berapa 2 tahun yang lalu ya. Ya, sekitar segitu. Ya, jadi saya tuh memilih untuk berhenti bekerja karena waktu itu kan dioper ke Jakarta kan. Jadi waktu di Jakarta itu ditawarin inilah tinggal di situ menetap. Sedangkan sebenarnya saya orang lapangan ya. Orang lapangan, jadi kebiasaan di lapangan kalau di kantor gimana sih kan gitu kan agak boring ya. Agak boring lah. Jadi memilih buat resign aja. Jangan takut untuk resign lah karena kita kan nggak tahu nih kedepannya gimana kan rezeki gitu kan. ada yang Rezeki. Ya boleh. Jadi itulah dulu kan waktu di plat merah. Nah banyak orang yang bilang plat merah itu kan bagus ya. Iya. Tapi ya benar sih ada bagusnya. Dan ada juga ya plus minus lah kalau aku bilang gitu kan. Bagi yang mungkin yang pengalaman apa ya, kalau jalurnya kan ada 2 tuh biasanya kalau plat merah itu kan. Jalur yang memang dari nol sekali. Nah, terus jalur yang dari experience. Jadi itu untuk jenjang karirnya juga berbeda sih. Bukan jalur orang dalam ya Pak? Nah, kalau jalur orang dalam tuh beda lagi. Jalur mungkin. 3 ada 3 Kalau aku bilangnya tuh jalur tangan Tuhan sih. Jadi sekarang dari plat merah, sekarang profesi Bapak sekarang apa? Kalau sekarang saya bekerja di plat biru sih Oh, kayaknya. plat biru. Plat biru. Udah beralih ya? Energi listrik kan plat biru. Oke. Sebagai apa, Pak? Jadi sekarang ini saya bekerja di salah satu perusahaan. Kalau dibilang swasta sih memang swasta ya, tapi ini udah kayaknya sih udah 11-12 sama inilah plat merah karena saking besarnya mungkin kan. Jadi kebetulan dari yang lama saya ke sini sebenarnya sih hitungannya downgrade ya. Untuk dari segi ya kalau untuk segi jabatan sih downgrade, tapi itu no problem lah karena plus minus sih. Sebelumnya jabatannya? Ya kalau dibilang nih boleh saya bilang nggak dia? Spill the tea ya Pak? Spill the Boleh. tea. Kalau di apa itu? Nih kita balik lagi ya. Kalau di plat merah itu ada nama jabatannya itu construction manager. Nah, jadi kalau di sini levelnya construction manager itu kayak apa lah ya? Kalau aku lihat di sini setelah aku gabung sini ya, kalau aku bilang ya kayak inilah project manajernya di sini ya gitu kan. Jadi lebih ke situ. Berarti sebelumnya construction manager. Iya, kalau level di sini mungkin project manajernya gitu loh. Oke, sekarang di sini Posisinya sekarang jadi QC. QC Iya. Jadi lebih lebih merakyat dulu kan. Iya, lebih merakyat ya. Lebih Guys, merakyat. Pak Hafiz sekarang jabatannya lebih merakyat ya. Coblos nomor ini.
Yang penting merakyat dulu. penting merakyat dulu gitu kan. Soalnya udah pernah di langit di bumi sekarang gitu Oh, kan. gitu Jadi, ya. Harus kerja kerja. Oke. Hati-hati spill ini kerja itu slogan siapa itu? Aduh. Kerja enggak, saya dibilang masih menjabat. Jadi boleh. ngomong-ngomong nih, Pak Nah. Hafiz single kah atau Wah. udah punya keluarga? Ini bisa ditebak ya netizen ya, mana yang single di antara kami berdua ini ya. Mana yang udah. Jangan lihat mukanya. Yang biasanya kalau dia ganteng tuh ada yang ngurus. Nah, iya betul. Ya, kebetulan sekarang ini kan ya belum lama ini ya saya baru mendapatkan karunia kedua lah, yaitu anak ya kan. Jadi kebetulan ya itulah anak saya udah 2. Baru lahir 1 kemarin tuh di bulan Oktober ya. Aha. Nah, jadi 11 Juli. Oh, Oktober mas sekarang ya. Perlu dipertanyakan itu. Kok bisa lahir duluan gitu, tanggalnya belum gitu kan. Saya pun takut dengarnya. Jadi baru lahir 11 Juli kemarin ya, alhamdulillah. Nah, istri baru 1 ya. Oh, istri Jadi, baru 1 ya, Baru Pak. ada rencana nambah. kayaknya enggak sih ya. Karena nanti istri nonton loh. Iya, istri. sorry. Kebetulan istri baru 1, jadi kalau untuk planning istri 2 mungkin tunda dulu ya. Karena lagi musim KDRT, jadi laki-laki disudutkan. Oke. Jadi harga laki-laki itu turun sekarang, nggak bisa. Inflasi. Saran. Enggak ekonomi aja ya guys yang inflasi. Boleh. Oke, Pak Hafiz. Jadi kita udah tahu lah sedikit mengenai Bapak. Oke. Kita panggil Bang Hafiz ya. Ya boleh, Bang Hafiz. Iya, jangan formal kali lah, abang aja lah. Ya. Bang Hafiz sekarang mungkin sekarang kerja ya. Selain kerja ada mungkin bisnis sampingan apa gitu, atau misalnya sekarang bisnis sampingan ada yang main bisnisnya mungkin. Ceritakan dulu sama kita. Oke, boleh. Oh, ini pertanyaannya nggak tahu lah ya, ini menjebak apa benar apa gimana gitu kan. Jadi gini, sebenarnya kalau dibilang ada usaha, alhamdulillah ada usaha ya kan. Jadi istilahnya gini, saya sebenarnya untuk bekerja ini ya sebenarnya status aja sih sebenarnya sih. Oh, status. Oke. Status ya. Karena Aduh. bukan gini, saya enggak ini. Sebenarnya jujur aja, dulu kan istilahnya gini, kalau wirausahawan itu kan kebanyakan dipandang ini ya, agak inilah mungkin kan agak sebelah mata ya sebenarnya. Kalau usahanya memang nggak jelas. Contoh, misalnya kalau kita usaha di bidang apa jual menjual ya kita harus punya, notabene-nya orang pikir kita harus punya toko gitu kan. Jadi ya memang sebenarnya usaha saya itu ada di luar. Jadi nggak berbentuk toko lah, tapi berbentuk jasa. Oh, Oke. gitu. Berarti penyedia jasa. Penyedia jasa. Jasa. Oke. Ya. Jasa seperti apa yang Bapak sediakan? Abang sediakan ini? Sebenarnya jasa kita sih sebenarnya ini baru sih. Aku join sama temanku itu di tahun 2012. Jadi 2012 sorry. Dari 2018 pertengahan. Jadi kami itu kebetulan membuat apalah jasa konstruksi lah ya. Tapi, Konstruksi ya, berarti ya, memang bidang konstruksi. Memang bidang konstruksi. Tapi ya kita tuh bergeraknya ya masih sekitaran Pulau Jawa. Oh, di Nah, Pulau Jawa. Pulau berarti. Jawa, tapi yang apanya dari 2019 itu 2019-20, nah kita udah main ke daerah Lampung dan Palembang. Oke, berarti circle tadi mulainya awal bisnis tahun berapa? 2018. 2018. Pertengahan ya. Pertengahan 18 kita mulai buka bisnis. Mulai buka bisnis karena kan ya memang jujur aja saya tuh memulai dunia konstruksi itu sebenarnya dari waktu saya sekolah. Jadi kebetulan sekolah waktu itu STM ya. Anak mesin ya. Ya, kelas 2 STM kan dulu ada apa ya? Di kampung kami itu, bukan kampung sih ya. Kota Madia kami itu ada program AutoCAD namanya gitu kan, salah satu ini ya. Nanti di niatin gitu ya. Karena enggak ini ya gitu kan. Ya salah satu program konstruksi lah. Jadi
waktu itu kan ada pelatihan. Jadi kebetulan aku ikut waktu kelas 2 STM itu ya. Jadi ikut dan akhirnya ikut nimbrung, bukan apa sih, memang itu lomba sih dari sekolah, tapi nggak menang. Tapi aku di situ banyak kenal orang lah istilahnya kan. Akhirnya ada salah satu guru nawarin aku nih ada kerjaan karena aku bisa gambar pakai program itu. Akhirnya ya udah ikut. Nah sampai sekarang keterusan, jadi aku cinta sama kerjaan ini kan gitu. Jadi gitu netizennya. Berarti sampai sekarang udah sekitar 4 tahun lebih ya? Ya kalau dihitung-hitung, kalau sebenarnya apa sih pasang surut juga sih bang. Kalau misalkan aku masuk dari 2011 lah maksimalnya kan, waktu kuliah juga ikut kerja juga lah sama almarhum dosen gitu kan. Jadi kerja habis itu berhentinya secara vakum gitu kan. Kuliah gitu kan, habis itu kerja lagi kecil-kecil. Nah akhirnya aku mantapkan buat kerja di luar gitu. Dulu mah freelance lah istilahnya gitu kan, freelance drawing lah. Oke, sekarang kan udah ada usaha nih. Udah usaha ya, walaupun seumur jagung tapi ya alhamdulillah lah. Gimana sih cara manage usaha sekarang kan Bang Hafiz nih kerja berarti ya 8 to 5 ya. Yes. Oke, 8 to 5 keluarga juga di sini ya berarti. Oke. Usaha sekarang di Pulau Jawa. Gimana cara Bang Hafiz manage? Jadi gini bang, sistem usaha yang saya bentuk sama salah satu teman saya itu kan, dia ini mudah-mudahan dia nonton ya. Sorry nih bro, gue spill dikit ya bro. Jadi gini, jadi kami tuh dulu tuh pernah satu tempat kerja. Jadi dulu satu tempat kerja, dan akhirnya ya namanya kami memang mental usahawan mungkin ya. Jadi kami mencobalah untuk mencari lingkungan, baik itu lingkungan maupun teman-teman investor yang rasanya bisa kami ajak untuk bekerja sama. Jadi itu dari tahun 2016 itu kalau nggak salah tuh kami udah berniat seperti itu, dan terwujudnya ya 2018 itu gitu loh. Oke, berarti 2 tahun memang 2 tahun untuk memantapkan diri bahwa kita harus bikin ini nih, usaha kayak ini. Nah sempat sama teman itu bisa dibilang kami udah nggak bahas itu hampir 6 bulan, jadi agak lost contact juga lah 6 bulan. Akhirnya kami satukan visi lagi ya, kami yakin bentuk kan gitu kan. Oke, boleh tahu namanya apa Pak? Siapa namanya ya kan? Nanti setelah acara ini saya kasih tahu ya. Oh berarti masih rahasia. Masih rahasia karena takutnya nanti di spill beneran loh aku. Jadi istilahnya mungkin nanti aku kasih tahu nama usaha apa istilahnya, perusahaan ya, bisa dibilang perusahaan kecil lah. Ya karena memang jujur aja baru bergeraknya ya 2018 ya, berarti berapa tahun cuman gitu kan. Kalau dari segi kemantapan ya masih banyak belajar lah. Berarti remote lah ini cara. Nah ya remote. Jadi temanku yang megang di situ ya aku kontrolnya di sini karena temanku juga orang teknik. Nah aku pun juga orang teknik. Ya. Jadi secara teknis lah kami saling koordinasi. Apa misalkan apa yang mau kita tenderkan di luar sana gitu. Tapi kebanyakan kita ngambilnya yang plat merah juga sih. Jadi istilahnya nih mepet ke plat merah gitu kan ya. Mepet ke plat merah lah yang jelas-jelas mungkin ya perusahaan negara lah gitu loh. Nggak mungkin ya nggak dibayar. Nggak mungkin nggak dibayar ya. Betul. Karena udah pasti ada duitnya gitu. Ya makanya. Tapi perusahaan swasta sih nanti bakal kami pikirkan lagi. Cuman ya dalam jangka panjang pastilah gitu loh. Jadi selama manage Bapak punya abang punya usaha.
apa sih rintangan terberatnya? Ini kan remote nih, Ya. bareng sama kawan. Apa sih rintangan paling beratnya yang pernah Jujur aja dilalui? sih ini ya, kalau rintangan terberat itu kalau remote istilahnya kita sebut aja remote by phone ya. Aha. Sebenarnya remote by phone tuh untungnya ada juga, istilahnya kan kita bisa tahu. Nah kita kan apalagi zaman teknologi sekarang kan ada grup WhatsApp, bisa grupnya bisa ratusan mungkin kan. Nah tapi ya rintangan terberatnya itu ketika ya sering lah kalau masalah teknis ini kan sering argumen lah ya. Aha. Jadi teknisnya seperti apa, ininya seperti apa. Apalagi kalau kita di bidang jasa. Di bidang jasa ini ya kita harus imbang biaya, mutu dan waktu. Nah, kalau kita bisa ngejar mutu, nah pasti kita butuh biaya dan waktunya pasti lebih ini kan gitu kan. Nah, kalau kita orientasinya biaya, ya kita harus tekan mutu tapi nggak boleh ngasal juga kan gitu kan. Nah terus schedule-nya juga harus kita speed up kan gitu bahasanya ya. Ya overall sebenarnya komunikasi aja sih. Itu berarti kalau untuk dari rintangan ya. Ya. Kalau pressure dalam menjalankan ini apa biasanya? Ya Mungkin sebenarnya pressure bisa dari keluarga atau society, ya masyarakat maksudnya. ya oke lah. Jadi gini, pressure itu sebenarnya gini, kalau aku memandang pressure itu memang ada gitu ya. Apalagi gini, tidak semua perusahaan yang apa ya, yang menerima karyawannya tuh usaha loh. Tidak semua perusahaan yang menerima itu. Karena mindset perusahaan itu sebenarnya pengennya karyawan ini ngabdi kan gitu Fokus, kan. iya, Nah, fokus fokus ya, kan gitu kan. Tapi sebenarnya kita tuh nggak ini juga lah istilahnya kan, kita transparan juga mungkin masalah usaha ini kan, usaha yang penting kan kita legal dan tidak tidak menyalahi aturan dari perusahaan. Contoh kayak perusahaan saya sekarang ini kan tidak boleh ada usaha yang berbau-bau apa yang nimbrung di sini. Iya betul. Nah, tapi jujur aja nggak ada nimbrung. Walaupun kita di bidang yang sama tapi nggak ada nimbrung karena itu kan sudah aturan dari sini udah baku. Jadi aku nggak mau ke sini kan gitu kan. Mending usaha ya usaha gitu aja gitu kan. Yang Karena aman lah ya. yang aman lah, yang safe lah. Makanya saat ini saya masih bermain di plat merah bukan plat biru. Sekarang kan plat biru nih. Asik. Jadi, Bang, gimana cara Bang ngatur keuangan antara pribadi, terus usaha, terus dengan keluarga? Oh iya. Ah. Jadi gini, kalau saya jujur aja ya, saya apalagi masalah uang nih, uang sensitif juga sih. Betul. Apalagi kalau di bidang usaha ini kan memang jujur aja modal harus kuat. Ya. Ya, dan kembalinya itu sekalinya kembali mungkin bisa lebih kan gitu kan, tapi waktu gitu kan, time-nya kan gitu kan. Jadi saya untuk mengatur itu saya libatkan istri saya. Wah, Menteri Keuangan dalam Ya, keluarga Menteri ya. Keuangan. Karena jujur aja saya ya apa nih tim Kongko tim ini kan. Jadi iya nih saya orangnya boros. Saya orangnya loyal. Jadi kalau nongkrong itu udah yuk beli ini. Nah, makanya kadang istri saya tuh nggak suka saya seperti itu. Padahal nyatanya itu bagi saya itu hal yang biasa. Tapi kan bagi istri saya itu adalah pemborosan. Nah, nih ibu nih ya. Benar sekali. Nah, tapi kan istilahnya kita balik lagi niatnya kan untuk menjalin menjalin silaturahmi, komunikasi. Karena saya berbuat seperti itu ya untuk menjaga relasi. Terkadang kan kita nggak tahu ininya kan rezeki kita dari mana. Makanya Betul. tapi nggak harus di up juga gitu loh. Oh aku niat ngasih kamu biar rezekiku lancar loh. Tapi nggak harus seperti itu gitu loh. Karena jujur aja itu bagiku kayak aneh aja sih, freak aja sih. Ya, freak ya. Kalau misalnya nih lu mau kasih nih ya kan, lu mau kasih, tapi lu sebut gitu loh. Sama aja orang kayak- zaman sekarang kalau nolong gak ada kamera kan nggak nolong. Iya. Tapi ini enggak lah ya. Ini enggak ngasih loh. Jadi jujur aja, jadi kan makanya saya libatkan istri dalam masalah keuangan.
Sebenarnya kalau dari perusahaan pasti ada ini kan, administrasi keuangan. Tapi istilahnya apa yang menjadi bagian saya libatkan istri karena bagi saya kalau saya masih sendiri ya mau nggak mau kan saya yang handle gitu kan. Tapi kalau sekarang saya udah istri ya saya transparan aja. Karena jujur aja ini kan saya tipikalnya orang cuek loh, sama istri cuek. Makanya hei istri saya, nah, ya memang saya orang cuek gitu kan. Cuman apa ya? Tapi saya tuh perhatian gitu kan. Nah, That's it, right. Jadi gimana ini? Gimana caranya Bapak Abang menjelaskan cuek, oke? Tapi perhatian gitu. nah iya contoh kayak gini kan masalah budget gitu kan. Saya cuek gitu. Ini masuknya sekian, aku bilang gitu kan. Ya udah. Ini mau masuk ke semuanya ke dirimu apa gimana kan gitu kan. Ya udah kadang aku nggak ngomong tuh, tahu aku udah ngirim gitu kan, cuek aja gitu kan. Nah gitu. nanti tahu istriku kok berlebih gitu kan. Ya udah terserah mau dikembalikan apa gimana kan gitu kan. Ya. Nah saya jujur aja saya cuek di situ gitu. Makanya saya jarang bawa uang cash. Kita sama-sama tahu ya. Saya jarang jujur aja saya jarang bawa uang cash karena apa ya semua jujur aja istri saya yang manage. Kalau dia manage sendiri tapi memang jarang bawa uang cash. Nah ya karena belum ada yang pegang ya bang ya. Betul sekali Pak. Kecuali kalau udah ada kuncinya pegang gitu kan. Jadi saya mau tanya nih Pak Fis. Selama Pak Fis bangun usaha nih ya, apa sih momen yang paling down banget dibuat usaha itu dan kayak mana cara bangkitnya? Jadi ada waktu ini kan usahaku udah mau 4 tahun lah tibanya kan. Jadi waktu kita mulai itu kita tuh salah perhitungan sih sebenarnya. Jadi apa output yang kita keluarkan itu nggak imbang sama input yang dapat. Nah itulah yang membuat down. Karena jujur aja kita nggak biasa nih, misal nih contoh nih ya, kita nggak biasa ngeluarin duit 10.000, ya kan? Tiba-tiba kita ngeluarin duit 10.000 dan berharap 10.000 itu menjadi 11.000, gitu kan? Ternyata 10.000 yang kita keluarkan itu income ke kita tuh malah jadi 1.000 gitu loh, paham nggak? Jadi nggak balance gitu. Jadi kayak gitulah kalau pelaku usaha itu kan ya harus berani rugi sih. Betul. Itu buat bahan pembelajaran. Berarti Ya. dari situ belajar. Itu bikin saya down ya waktu itu. Jadi down akhirnya apa ya? Kalau aku mengingat itu sih sebenarnya sedih juga sih. Sedihnya itu ya sama istri juga down gitu kan. Akhirnya kami apa ya? Tabungan juga terkuras. Dan sempat bahwa wah ini salah langkah dalam usaha gitu kan. You know gitu loh. I know. Asal kalian tahu ya, aku pernah usaha tempe loh. Oh Oh iya. 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 Kita pernah cerita masalah itu Aku kan. pernah usaha tempe loh. Saking iya waktu itu kita ya down lah gitu loh. Jadi ya downnya tuh pas bertepatan sama ini juga sih, apa namanya? Awal nikah nggak salah kemarin. Awal nikah iya. Awal nikah memang diuji betul-betul itu. Nah terus pas apa itu juga apa namanya pas COVID sebenarnya kan aku memilih aku keluar dari plat merah ini kan berharap apa ya mencari naungan baru gitu kan, tapi memang nggak segampang itu. Tapi untuk mengisi kekosonganku ya selain usaha itu juga aku akhirnya ya pas lah bertepatan saat itu juga kan rugi besar-besaran tuh ya. Jadi aku itulah tempe. Iya. Sambil kerja di plat biru atau belum kerja di plat biru? Belum. Jadi sebenarnya masa aku masuk ke sini ini sebenarnya ada masa kosong sih sebenarnya. Oh, ada masa Nah, kosong. memang itu sebulan 2 bulan lah ya. Tapi itu kerasa loh. Oh, oke. Buat laki-laki kerasa banget. Kerasa loh karena gini, kamu status sudah menikah. Ya. Punya anak 1. Ya, istilahnya ya anakmu masih kecil. Istilahnya butuh susu lah, butuh popok gitu kan. Nah,
nih kamu keluar nih dari usaha nih kan, kamu keluar dari usaha, jadi keluar dari tempat kamu bekerja dan berharap kamu mendapatkan yang inilah yang lebih bagus, tapi nyatanya enggak gitu loh. Jadi akhirnya aku pernah usaha tempe lah. Luar biasa. Jadi Pak Apis, terakhirnya Pak Apis. Bang Apis, sorry. Pesan-pesan Bang Apis buat anak-anak muda atau orang-orang yang mau mulai usaha ke depannya. Oke. Apa? Jadi pesan-pesannya gini ya. Sebenarnya jangan takut untuk mulai usaha. Jadi walaupun gini, walaupun kita tidak mumpuni di situ, tapi kita harus mencari relasi yang bisa gitu lah. Networking berarti ya? Ya, networking yang bisa support kita juga. Karena gini, kau punya usaha tertentu, kau nggak harus ngerti, tapi kau harus paham dan manage itu gitu loh. Nah kalau paham ini kan berarti kan belajar learning by doing lah istilahnya kan paham itu kan diciptakan kalau kita ngulang-ngulang terus baru paham gitu kan. Bukan harus kamu tahu gitu loh. Tapi taunya itu dalam artian kata ya kamu tahu apa yang kamu lakukan gitu loh. Oke. Nah gitu. Jadi ya itulah, jangan takut lah buat usaha. Karena jujur aja jadikan apa ya, tempat kamu bekerja saat ini itu adalah sumber utamamu mungkin gitu kan. Tapi kan kamu tidak menutup kemungkinan nyari sumber air yang baru kan gitu kan. Betul. Iya kan? Berarti ya cukupkanlah sumur-sumurmu, karena ini kita kan nggak tahu. Kalau kita kelebihan air kan bisa kita bagi gitu kan. Itulah istilah filosofinya. Jadi jangan berharap sama satu sumur. Karena sumur satu itu bisa jadi suatu saat bisa mati juga gitu loh. Ya. Habis airnya ya udah gitu loh. Nah itulah, jangan takut ya usaha pokoknya. Netizen, kawan kongko, ini kawan kongko nih apa gimana? Kawan kongko time ini. Ya, kawan kongko time, jangan takut usaha ya. Karena jujur aja usaha itu mending usaha kita bosnya, kita ininya gitu loh. Kita yang manage semua. Tapi jangan tinggalkan juga ya pekerjaan saat ini gitu kan. Ini buat saving juga sih sebenarnya. Nama income. Ini seru sekali nih pembicaraannya ya. Gitu. Jadi setelah jatuh bangun Bang Hafiz di usahanya, terus tiba-tiba ke jualan tempe, istri pernah nggak tersebut bahwa udahlah Bang, kita jadi karyawan aja lebih enak daripada jadi usahawan gitu. Pernah nggak? Kalau yang seperti itu sih enggak sih ya. Jadi hebatnya istriku itu nggak ngeluh gitu loh. Nerimo gitu loh. Jujur ya, istriku nerimo. Jadi karena dia yakin aku tuh tipikal orangnya nggak gampang menyerah. Oke. Saking percayanya istriku sama aku gitu loh. Jadi ya itulah yang membuat aku semangat gitu loh. Ada yang mau bilang sesuatu buat istri di rumah? Kalau sebenarnya ya sorry ya Umi gitu kan. Abi ini agak cuek sebenarnya gitu kan. tapi perhatian lah gitu kan. Coba agak malu. udah jangan lama-lama sesi ini. Intinya buat podcast hari ini kita belajar dari Bang Hafiz. Oke, jadi Bang Hafiz ini orangnya nggak pantang menyerah. Berarti dia nggak takut ngambil resiko ya. Dia udah di plat merah masuk ke plat biru. Plat biru, oke. Di plat biru pun bukan cuma nyari zona nyaman, tetap kita ada mau lebih gitu ya. Buat rezeki buat keluarga gitu ya, ada lebih buat anak-anak nantinya gitu. Ada usaha yang dilakukan. Terlepas dari usaha itu jatuh bangun, itu tetap bagian dari proses dari kesuksesannya Bang Hafiz gitu. Dari situ kita bisa belajar juga bahwasanya kita juga bisa seperti itu gitu. Apapun usaha kita, apapun yang kita pahami, dalami itu master lah di situ dan go for it gitu. Intinya jangan menyerah, itu aja sih. Gak boleh menyerah kita berarti ya Bang. Gak boleh menyerah ya. Selain itu selalu ada dukungan orang yang tercinta ini nampaknya kalau ya. Kalau ada yang mencintai dan dicintai, nah itulah supporting
semangat itu. Support system ya. Iya. Wis. Support system ya. Support system. MLM ya. Bukan yang paling dekat itu sebenarnya kalau kita menikah itu kan ya istri gitu loh. Ya. Ya, makanya kalau orang yang masih dalam keadaan saling mengenal pacaran yang paling dekat ya sebenarnya masih orang tuanya, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa curhat ke pasangannya gitu. Nah, udah harus mulai dilatih gitu ya, Bang, ya? Harus mulai dilatih dari bagi-bagi yang masih gitu kan, masih penjejakan, masih dalam proses. Ya, mulai latih diri terbuka gitu loh. Karena menikah tuh nggak segampang kita pacaran sih. Oh gitu. Pacaran aja udah berat bang. Nah, pacaran aja udah berat ya, apalagi yang udah nikah. Ya. Luar biasa. Ini sekarang kita channelnya bukan tentang masalah bisnis lagi, tapi juga ada tentang apa namanya motivasi diri juga ya dalam relationship gitu, dalam rumah tangga seperti apa. So teman-teman jangan pernah takut dalam proses kita berkembang. Seperti Bang Hafiz kita lihat jatuh bangun dari plat merah ke jual tempe, terus tiba-tiba pindah ke plat biru dan tidak hanya sampai di situ saja, masih melanjutkan usaha. tetap melanjutkan usahanya luar biasa. Ada tepuk tangan buat Pak Hafiz. Tapi ini aku boleh ganti judul mungkin ya. Business and love gitu. Iya. Kita not. Jadi kan di sini kan ada love gitu kan. Love itu kan bukan cuma istri aja, mungkin sama anak gitu kan, Iya. sama tadi juga ada ini kan sedikit masalah ini kan story love gitu. Iya. Ya, istri dengar. Ya, mudah-mudahan istri dengar. Tetap sarangnya. Tetap sarang yuk. Mohon maaf ya kan. Oke, teman-teman, gitu saja vlog kita, podcast kita di malam hari ini dengan Bang Hafiz. Dan semoga podcast kali ini menginspirasi teman-teman. Mana tahu teman-teman ada yang mau diceritakan, berbagi bersama dengan kita-kita di sini. Silahkan komen di bawah dan jangan lupa tag IG-nya Bang Hafiz di sini. Sini ya. Oke, jangan Sini lupa. Ya. Jangan lupa pencet. Jangan lupa pencet follow ya. Iya, follow. Bisa juga di-emailkan cerita-cerita kawan-kawan, misalnya kalau ada yang mau join podcast kita di SD Kongko Time, nantinya ada di atas ini juga. Aha. Dan follow IG kita berdua, dan ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Subrek. Oke, bye-bye. Bye-bye.